dimanapun berada. Kita ada lagi dalam ibadah Morning Call GPIB pada hari ini. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan perenungan akan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang aktivitas pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Brenda Priscilia Dima, Pendeta GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Pospelkes Betelontar dan GPIB Pospelkes Silose Pinang. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus pengasih dan penyayang, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang terus memeliharakan hidup kami sampai di hari yang baru. Kami boleh ada dalam keadaan kuat dan sehat. Kami boleh dimampukan di hari yang baru untuk menikmati segala berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, untuk melandasi perjalanan dan aktivitas kami di sepanjang hari yang baru ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa membimbing kami agar kami memahami apa yang menjadi ungkapan hati Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkatilah hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman yang dinyatakan ini semakin memperkuat iman percaya sahabat GPIB dimanapun berada, untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Inilah kami ya Tuhan, memberkati ibadah Morning Call kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Yoel pasal 2, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, akan saya bacakan bagi kita semua. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah Morning Call GPIB ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Dan mari kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini yang mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan di sepanjang hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kita, bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan dosa.
Bahkan bisa saja dari kita mulai bangun pagi, kita memulai aktivitas kita di hari yang baru, kita sudah memulainya terkadang sadar ataupun tidak sadar. Kita mulai dengan melakukan tindakan, sikap, tutur kata, tingkah laku perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu, bacaan Alkitab ini mau menuntun kita untuk dapat menyikapi tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan di hadapan Allah dengan sikap sadar diri dan mau bertobat. Sikap sadar diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai sikap yang seharusnya mampu mengerti dan menerima perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai diri sendiri, terutama bagaimana seseorang itu melihat penampilan atau tindakan seseorang. Sadar diri juga bisa merujuk pada upaya penguasaan diri. Seringkali sikap sadar diri ini sangat susah dimiliki oleh seseorang, apalagi kalau ia merasa bahwa yang dilakukan atau diperbuatnya baik dalam pandangan dirinya sendiri. Sikap manusia juga cenderung selalu merasa paling benar, sehingga terkadang sikap ini membuat orang susah untuk sadar diri. Apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dalam pandangan dan penilaian Tuhan? Sahabat GPIB, mari kita melihat bagian bacaan Alkitab ini mau mengajak kita khususnya mengetahui, kita mengetahui, memahami dan mengerti serta menerima kehendak Tuhan atas hidup kita. Keseluruhan kitab Yoel ini mau menunjukkan bahwa segala hal yang terjadi yang dialami adalah hak otoritatif Allah melalui firman-Nya kepada bangsa pilihannya, yakni yang memberontak dari jalannya. Sehingga konsekuensi dari pemberontakan yang dilakukan membuat mereka layak untuk dihukum. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini menjadi satu hal yang kontras dengan pernyataan Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sehingga Allah dilihat sebagai sosok yang kalau memberikan hukuman berarti ia ada dalam sosok yang pendendam dan tidak punya kasih. Nah, ini yang perlu kita hayati, bahwa di balik teguran yang nyata ada kasih, yang mana ia ingin kasihnya tidak dipermainkan. Dan melalui hukuman yang diberikan dapat menuntun bangsa atau umat pilihannya hidup dengan baik dan benar. Diberikanlah tugas kepada Nabi Yoel untuk menyerukan tentang pertobatan bagi bangsa Israel agar berbalik kepada Allah dengan benar dalam kehidupan keseharian. Kalau kita lihat dalam teks ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 merupakan ungkapan hati Allah agar mereka sadar diri sama dengan Allah yang mereka ada dalam pertobatan diri yang sungguh dan benar di hadapannya. Makanya dalam bacaan ini ia tegaskan, kalau kita lihat dalam bacaan kita, agar berbalik kepadanya dengan segenap hatimu. Dikatakan juga dengan puasa, menangis dan mengadu. Inilah bentuk di mana ada seruan penyesalan yang harus disertai dengan perubahan hati. Hati adalah bagian pusat hidup manusia. Segala yang baik dan jahat muncul dari hati. Maka di sini jelas Allah meminta harusnya kita punya hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Bahkan dikatakan bukan koyakan pakaianmu seperti biasanya mereka lakukan dalam suasana perkabungan, tapi koyakanlah hatimu. Kita pun sama. Kadang kita menjadi orang yang keras hati, melakukan sesuatu atas kehendak diri sendiri dengan tidak berpikir akan konsekuensinya, apakah ini baik atau tidak baik. Kalau terdapat sikap yang tidak baik dan kita mendapat konsekuensinya yang tidak baik, malah sering kita bahkan merasa tidak adil, menjadi pemberontak. Karena itu Allah mengajak kita untuk merenungkan setiap hal yang kita alami, apakah
sudah sesuai dengan kehendak-Nya? Kalau tidak sesuai, maka Allah mengajak kita, jangan tunggu nanti saja ada hari Minggu kita mengaku dosa. Jangan juga malu dan merasa tidak layak, lalu mengabaikan atau memutuskan hubungan kita dengan Allah. Mari kita sadar diri bahwa yang saya lakukan tidak berkenan di hadapan-Nya. Maka saya harus berbalik dengan kesungguhan hati, serukan penyesalan diri kita di hadapan Allah bahwa kita ingin berbalik pada jalan-Nya. Kita mau untuk dituntun Allah. Kita mau hidup dan hati kita diubahkan menjadi orang yang lebih baik dan tidak lagi hidup dalam pengertian diri sendiri. Sebab jelas bacaan ini menunjukkan agar kita harus menyuarakan rasa penyesalan dan pertobatan. Karena Allah yang memelihara hidup ini adalah Allah yang sebenar-benarnya adalah pengasih dan penyayang. Bahkan dikatakan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ingat, kalau kita tidak turut merasakan kehadiran Allah, hidup kita sebagai manusia akan kosong, akan terasa gersang, akan sia-sia. Tetapi kalau kita bertobat, mengundang Allah hidup di dalam kita, menunjukkan cintanya yang besar kepada kita, menuntun jalan hidup kita, maka jelas dalam bacaan ini katakan berkat dari Allah akan ditinggalkannya atas kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan saat ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang tertentu, tapi bagi semua kita. Mulai dari orang tua sampai dengan anak-anak, bahkan dikatakan anak-anak yang menyusu, baik itu pasangan muda, para imam, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, ya, harus ada dalam ratapan pertobatan. Dosa tidak pandang umur, tidak pandang hanya orang tertentu. Semua yang hidup dalam dosa sudah harus berbalik kepada Tuhan, supaya apa? Hidupmu terberkati, bukan menjadi batu sandungan. Yang harus dilakukan oleh kita umatnya di masa lalu dan masa kini, yaitu serukan dalam ratapan dan pertobatan diri, agar kita bisa merasakan dan mengalami kasih dan karya-Nya dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita menjadi celah. Tidak ada yang mampu menjatuhkan kita, bahkan menghina kita sebagai anak Tuhan. Jangan timbulkan pertanyaan dari orang lain, di mana Allah mereka? Pun ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Mulailah hari yang baru dengan menyerahkan seluruh kerja layan kita, pergumulan kita, hidup kita seutuhnya dalam penyertaan Tuhan, supaya kita tidak lalai dalam melakukan kehendak-Nya dan terhindar dari kuasa dosa. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kebijaksanaan untuk mampu mengambil keputusan-keputusan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam sepanjang hari ini sadar dan tidak sadar kita melakukan dosa, maka ingatlah bacaan pagi ini. Ambillah waktu untuk sejenak merenung. Sadar diri ini, sudahkah di sepanjang hari ini kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan? Renungkan. Berdoa. Berbaliklah kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan-Nya. Akui kesalahan kita dan bertobatlah. Tuhan Yesus menuntun, memberkati aktivitas sahabat-sahabat GPIB di sepanjang hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh nyatakan dalam ibadah morning call GPIB saat ini. Sungguh menguatkan kami Tuhan. Melandasi aktivitas kami di hari yang baru, kerja layan kami, kehidupan kami, pergumulan kami di hari yang baru. Terima kasih sudah Tuhan ingatkan
untuk ketika kami melakukan salah dan dosa, kami harus berbalik di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan mau untuk hidup kami diubahkan menjadi lebih baik di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar setiap yang kami lakukan dan kerjakan, setiap apapun yang kami pikirkan dan perkataan, itu semua boleh sesuai dan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri. Berikanlah kami semua hikmat kebijaksanaan untuk kami mampu menjalani hari-hari hidup kami di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kami tidak dipermalukan sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus di hari yang baru, dalam seluruh aktivitas pergumulan di hari yang baru. Tuhan, berikanlah kuat dan sehat bagi kami semua, memberkati kami semua di dalam segala hal, juga memberkati Majelis Sinode GPIB, gereja-gereja GPIB di mana-mana tempat, para pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan di gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi persekutuan yang terus menunjukkan kasih Tuhan, yang dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang semakin beriman teguh di dalam Tuhan. Berkatilah Majelis Sinode dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhan dimanapun berada juga Tuhan berkati. Setiap kami sebagai umat-Mu Tuhan yang terhimpun sebagai jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Apapun yang kami gumul juangkan di hari yang baru, di masa hidup yang masih Tuhan percayakan, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya, Tuhan juga yang memberkatinya, sehingga itu semua boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa kasih dan penyertaan Tuhan, karya Tuhan atas hidup kami sungguh nyata. Dan Tuhan, buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat di mana saja kami berada. Tuhan, berikan kuat dan sehat bagi seluruh sahabat GPIB yang mungkin sedang mengalami sakit lemah tubuh atau sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Tuhan, berikan kesembuhan melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan waktu-waktu istirahat yang dipakai. Biarlah Tuhan itu semua boleh memulihkan keadaan-keadaan jemaat-Mu. Memberkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, serta para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Seluruh program kerja, tugas tanggung jawab pelayanan yang boleh juga Tuhan percayakan untuk dilakukan, Tuhan tuntun dan sertai, sehingga itu semua boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah juga Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin di dalam segala hal, dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-Mu, yang menggerakkan juga pemimpin-pemimpin dari pusat kota hingga sampai ke desa-desa. Tuhan yang senantiasa memberkati, agar di dalam pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, semuanya boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, anak-anak, cucu-cucu yang juga dalam masa studi. Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap studi-studi yang boleh dijalani, karena kami yakin masa depannya indah dan penuh harapan akan Tuhan berikan bagi anak cucu kami. Berikan hikmat kepintaran bagi anak cucu kami di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Juga segala hal yang kami kerjakan dan lakukan di hari yang baru ini, Tuhan berkati sehingga dapat juga menjadi berkat. Tuntun dan sertai perjalanan kehidupan kami ke depan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan kami sendiri. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang semakin mengokohkan iman percaya kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia, yang juga mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Buatlah kami menjadi berkat dan berarti Tuhan. Hidup kami bermakna di dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, seluruh aktivitas kami di hari ini, kerjaan kami taruh di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun menyertai kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, telah berakhir ibadah morning call bagi kita, sahabat GPIB dimanapun berada. Dan percayalah bahwa kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kita semua. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori